Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, mau ditanya dulu. Saya moderatornya harus semua dengan saya. Satu lagi, fraksi kiri sementara. Pak Kiai anu ini, fraksi usaha ini. Oke, persilakan Mas. Nama sebutkan. Jadi kita happy saja ya, nggak usah marah-marah dan nggak usah. Kita ilmu. Oh, katanya marah-marah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Ini Pak Monten, saya perkenalkan, saya nama Syaifullah. Saya termasuk pengurus ranting NU Bisa? dan termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin. Enggak, maksudnya ranting itu mana? Mana? Ranting NU Candula. Adi Mulyo. Iya, oke. Saya termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Imaduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah, Pak. NU terbelah, karena saya lihat termasuk Sido Kiri, terus di Sarap, termasuk juga saran kami Gus Najib itu, termasuk juga dari Ketua PBNU, saya amati juga dia. Nah, ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab, ini mohon penjelasannya Bapak Imat, biar mungkin ini jangan berlarut Pak. Oke, ini mohon nanti penjelasannya bagaimana. Termasuk juga dari kesepuan PBNU, Rais Am, Victor Ahyar juga kayaknya masih ngambang itu, bahkan tidak berpihak kepada kita termasuk. Ini mohon penjelasannya kepada Bapak Kiai Ahmad untuk permasalahan ini kedepannya bagaimana biar tuntas lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak siapa? Haji Jalal ini tadi ya? Oh, Pak Kiai Mustaqim. Mik-miknya Mas. Yang lain siap maju? Enggak dimarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon datang apa Kiai Cipinat. Wau pelantikan bilogoti janji belum matur ke bahasa Jawa Pak Kiai. Wonten mriki napa takon napa lajeng curhat iki. Sudah, sehat. Terus niki Pak Kiai. Pertama, kula bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Pak Kiai yang selama ini hatiku padu dewek. Pahami, hati saya ini bertak. Satu sisi orang mengatakan bahwa habaib itu turun dari hati. Wong kabeh mau termasuk Nabi Dawud ini. Habaib pokoknya turun dari hati. Ya, itu satu sisi. Kabeh wongnya buka atus niku. Pokoknya habaib. Dari sisi lain, hati saya ini apakah iya kalau melihat mendengarkan ceramahnya ini ahli itu betul-betul kalau Pak Katus gitu. Apa iya ya seorang turun Nabi yang saya mau
ngendika kalau pejabat Jokowi misalnya, benar nggih? Napa nggih? Bangsa cici-cici asyik anjing nggih. Benar nggih? Benar nggih? Anjing parti, benar nggih? Ini dalam forum ceramah. Bahkan kadang-kadang membawa curi. Tapi hati saya bertanya, betulkah itu adalah tipisan Rasul bahasa saya? Kalau saya mendengar lagi yang YouTube bahwa itu nenek moyang saya satu malam naik ketemu Allah 70 kali. Nah, kemudian ini, karena ini aku belum apa iya seperti itu tipisan Nabi. Terus saya bisa mendengarkan ada seorang nenek moyang habaib ini bisa mengusir malaikat mungkar nakir ini. Betul? Bapak Kertas yang tahu di mana ini? Nah, tadi, Masya Allah. Terus ada lagi yang bisa menjatuhkan air susu dari langit. Benar. Emas dari langit. Bahkan kalau pengen jadi wali itu bertahun bisa jadi, bukan jadi wali. Benar ya? Terus yang sering saya dengar juga, pokoknya apapun bagaimanapun, kalau iman kepada Al-Quran, percaya Quran, kepada Nabi tapi tidak lewat habaib, ini sesat. Lalu ini, ya, nanti ini, ya, betul. Inilah dari beberapa saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka, akhirnya hati saya bergerak. Masya Allah, ternyata ini seorang muda kelahiran tahun 76. Ya. Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini melakukan kajian. Oh, pantes. Langsung saya percaya Pak Kiai. Langsung saya percaya. Tepuk tangan. Oh, ya pantes kalau ini bukan dari Nabi, oh pantes. Tapi kalau cara seperti itu saya tidak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi ini. Oh sebentar. Ya itu ya kita. Nanti nama disebutkan tadi nomor 2 Bapak Kim Salim, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf langsung saja, nama saya Triyono Idris dari Desa Kabian, Kecamatan Mirik. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, minta dijelaskan apa solusinya apabila ada seorang muhibbin habaib yang sudah terlanjur berguru bahkan pengat torekoh dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, tapi akhirnya setelah mendengar pencerahan dari Hadratul Syekh Kiai Imaduddin Al-Bantani, akhirnya menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berguru kepada seorang guru minal habaib, bahkan sudah dipengat, otomatis di dalam hatinya takut nanti ilmunya tidak bermanfaat, takut kualat, takut su'ul khotimah dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara 3 dulu oke, diputerasakan. Ini termin pertama ada 3, yang satu Bapak Saifullah dari Candi Bulan Adimulyo, pengurus ranting NU. Asli ya? Ada SK-nya? Ada.
tentang apa namanya tadi solusinya, karena tadi banyak di PBNU pondok-pondok ada yang mungkin dalam tanda petik menurut saya ada yang masih apa namanya Hizbullah ini. Terus yang kedua dari Pak Kiai Mustalin tadi, jadi antara perbuatan dan pengakuan tidak simetris, tidak koheren. Terus yang ketiga ini kaitannya dari mana tadi? Mas Triono dari Ambal, Ngabian, Ambal. Oh mirip. Muhibbin, ya santri yang sudah banyak ngaji dan banyak tarekah kepada Habib. Ini solusinya bagaimana? Moga ya. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI, ngopeng dulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi, gak tidur 23 tahun, itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan Nabi, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah, sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib ke sana, guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang.
Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman, tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu sebelah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya? Saya masih punya anak perempuan lagi tahfidz gitu. Itu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab, Pak MWC, Pak Ranting. Tidak itu bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab, capilnya itu di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Mawadawila, punya ayah namanya Ali Sohibud Darat, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sohib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas itu, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum.
di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qom di Iran. Makanya kemudian yang orang Qom ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Hanya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya langsung mesen. Habis 3 jutaan kitab aslinya, jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya, kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya. Keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang restricted, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu, jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya itu bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses
surat Utsman bin Yahya, langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina, namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina, sama saja. Nah, tetapi para hadirin, kembali ke pertanyaannya, saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal, coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal, nggak bisa istirahat, 140 terus, ngok gitu. Jadi masih rada puyeng, karena mobilnya nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi, masa kita yang berhenti polisinya jalan gitu. Nah, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab namanya Al-Qur'an, berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid Mutlak. Kalau Mujtahid Mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Nah, kalau masalah thariqah, udah yang jelas saja thariqah Khalidiyah, Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahid punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raud Syabro dulu ya, Syekh Abdurrahman ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu, banyak sekali yang menulis mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada thariqah di Banyumas, thariqahnya Mbah Ilyas, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sangatnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbak Ilyas, kok karakternya Sadilinya? Kan aneh itu.
Kalau Mbak Ilyas ya sama dengan Mbak Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbak Ilyas, Mbak Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiriyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau terkait nyambung, kita bukannya usul ke Allah ke yang lain. Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja. Thariqahnya kiai-kiai Nusantara. Apa lagi? Kiai Mustahil itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Udah yang lain. Baik, sebentar. Benar, tadi banyak disebut nama Utsman bin Yahya. Man huwa, siapa dia itu? Dia adalah mufti pemerintah Belanda yang dibayar setiap bulan oleh pemerintah Belanda. 100 gulden, berapa juta sekarang? Ya, 1 miliar katanya itu. Ya, bedanya dengan Mbak Hasim Asy'ari, Mbak Hasim akan dijadikan mufti tapi nggak kerja oleh Belanda. Nah ini supaya terus